Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Siti Fitriyanti MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Felisa Aprilia Nurfarida dengan nomor pokok mahasiswa 234101032 sebagai presenter dan moderator di kelompok 6 yang membahas mengenai mengembangkan kemampuan berbicara akademik berpresentasi. Adapun rekan-rekan saya, yang pertama Diana Rahmadayanti, yang kedua ada Stefani Dwi Lestari, yang ketiga Luvita Puspitasari, yang keempat Muhammad Hikmal Al-Ghifari, yang kelima Salsabila Ayuning Tias. Selanjutnya masuk ke dalam penyampaian materi yang akan disampaikan oleh presenter-presenter dari kelompok 6 yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari presentasi. Presentasi yaitu suatu sarana berkomunikasi untuk menyampaikan pesan dengan cara menjelaskan atau menguraikan suatu materi secara sistematis dengan harapan akan berlaku lebih efektif dan efisien bagi kita presenter maupun bagi pendengar atau audiens. Adapun tujuan dari presentasi. Di sini saya akan menguraikan terlebih dahulu tujuan dari presentasi. Yang pertama ada presentasi untuk karya ilmiah. Yang kedua, presentasi untuk menjual sesuatu. Yang ketiga, presentasi untuk pendidikan. Yang keempat, presentasi untuk penyusunan program. Dan yang terakhir, presentasi untuk menambah wawasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu presentasi untuk karya ilmiah. Presentasi untuk karya ilmiah itu suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau di hadapan publik untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, ataupun opini yang bermanfaat di bidang akademis. Adapun tujuan dari presentasi karya ilmiah, yang pertama memberikan informasi. Presentasi yang bertujuan untuk memberikan informasi biasanya dilakukan pada peserta yang belum mengetahui topik apa yang akan dibahas ataupun topik apa yang akan dibicarakan. Yang kedua, mempengaruhi peserta. Presentasi yang bertujuan untuk mempengaruhi peserta harus mampu mengunggah emosi dan kesadaran, serta mengajak dan membujuk mereka untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu hal setelah menyaksikan presentasi, agar presentasi tercapai dengan baik. Nah, adapun ketentuan presentasi ilmiah. Ketentuan presentasi ilmiah terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu presenter harus memberikan informasi yang cukup. Informasi yang memadai akan memudahkan audiens dalam menyerap apa yang kita sampaikan, baik itu secara lisan maupun secara tertulis atau makalah. Yang kedua, pengembangan waktu yang efisien. Nah, agar lebih menghemat waktu, sebaiknya sebagai presenter langsung saja menyampaikan ide-ide atau opini yang akan dibahas. Yang ketiga, mematuhi etika. Presenter harus menjaga etika ketika sedang melakukan presentasi karya ilmiah, karena presentasi karya ilmiah itu di mana para ilmuwan dan akademis berkumpul. Misalnya, presenter harus menjaga tutur katanya, menjaga penampilannya, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang terakhir ada teknik presentasi karya ilmiah. Teknik presentasi karya ilmiah itu dibagi menjadi 2 teknik ya. Yang pertama itu ada menghafal. Nah, teknik menghafal bisa kita lakukan ketika kita mampu ataupun ketika sanggup untuk menghafal suatu materi, ataupun ketika materinya sedikit dan tidak terlalu panjang. Dan yang kedua ada membaca. Kebalikan dari teknik menghafal, teknik membaca bisa kita lakukan apabila materi terlalu banyak dan juga sulit untuk dihafal atau kompleks. Lebih baik kita membaca saja agar lebih bisa menyampaikan kepada audiens secara jelas. Nah, yang kedua ada presentasi untuk menjual sesuatu. Presentasi ini berhubungan dengan bisnis, di mana kita menjual sesuatu kepada audiens, dan audiens tersebut membeli sesuatu ataupun membeli barang yang kita tawarkan. Dan jika kita mampu, barang tersebut menjadi barang yang dibutuhkan oleh audiens. Misalnya, ketika sekarang lagi musim hujan, kita bisa menawarkan suatu barang, misalnya jas hujan, kepada para pengendara motor ataupun yang lainnya, karena itu akan menjadi suatu hal yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada presentasi untuk pendidikan.
Nah, presentasi untuk pendidikan itu bisa dilakukan secara formal maupun non-formal, tapi harus diingat, presentasi untuk pendidikan itu tujuannya untuk mengajar ataupun mendidik, seperti contohnya dalam perkuliahan ataupun ceramah. Nah, dalam perkuliahan ketika misalnya dosen sedang mempresentasikan suatu hal yang mendidik kepada mahasiswanya. Dan pada ceramah contohnya misalnya ketika kita datang ke kajian ataupun datang ke mana aja yang ada hubungannya dengan ceramah oleh ustadz ataupun ustazah. Dan yang terakhir itu contohnya ketika pada hari Jumat. Ketika laki-laki melaksanakan sholat Jumatan, di situ pasti ada seorang yang menyampaikan khutbahnya dan itu bisa disebut dengan ceramah di bidang pendidikan. Dan yang keempat, presentasi untuk penyusunan program. Presentasi untuk penyusunan program itu dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok untuk mengetahui program apa saja yang harus dilakukan dalam satu periode ke depan. Nah, pada presentasi ini tentunya ketika kita nanti masuk BEM ataupun BLM, di situ kita akan lebih mengetahui presentasi untuk penyusunan program. Nah, yang terakhir ada presentasi untuk menambah wawasan. Presentasi ini bisa dilakukan di mana aja ya. Presentasi ini sifatnya untuk menambah wawasan kita, terutama mengenai human interest. Tentu kita sebagai presenter ingin berhasil menyampaikan pembicaraan di depan muka umum. Oleh sebab itu, kita wajib mematuhi 3 prasyarat tersebut. Yang pertama itu prasyarat organis. Prasyarat yang berhubungan dengan organ penghasil bunyi yang dimiliki oleh presenter. Misalnya, presenter harus mampu menyampaikan suatu materi dengan aksen suara yang jelas, baik intonasinya, lafalnya, dan aksennya. Nah, berikutnya ada prasyarat retoris. Prasyarat retoris ini prasyarat yang berhubungan dengan pengalaman dan kemampuan pembicara tentang konsep keterampilan berbahasa, sehingga kita bisa menggunakan bahasa yang baku dan efektif. Selain itu, kita juga harus memahami sendi-sendi retorika. Dan yang terakhir, prasyarat psikolog. Prasyarat psikolog ini prasyarat yang berhubungan dengan psikologis kita. Misalnya, kepercayaan diri berbicara di muka umum dan kemampuan berpresentasi. Oleh sebab itu, kita wajib menguasai 3 hal tersebut. Yang pertama ada kesiapan mental. Kesiapan mental yang matang akan membantu kita dalam berbicara di muka umum. Yang kedua, menguasai audiens. Kita harus menguasai audiens agar kita bisa berbicara di muka umum dengan baik dan juga tenang. Dan yang terakhir, yang paling penting, pengalaman berbicara. Pengalaman berbicara bisa melatih kita untuk berbicara di depan muka umum. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada persiapan presentasi. Jadi apa sih yang harus kalian persiapkan sebelum kalian melakukan presentasi? Yang pertama ada penguasaan terhadap topik atau materi presentasi. Jadi sebelum kalian presentasi, kalian harus banget nih wajib untuk menguasai materi yang akan kalian bawakan nantinya. Karena dengan kalian menguasai materi atau topik presentasi kalian akan jauh lebih mudah lagi untuk menguasai diri kalian, menguasai audiens, dan bisa berpresentasi dengan matang. Yang kedua ada penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Nah, alat bantu di sini tujuannya adalah untuk memudahkan kalian dalam berpresentasi. Salah satu contoh alat bantu presentasi adalah alat peraga visual. Nah, apa itu alat peraga visual? Alat peraga visual adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan indera penglihatan. Apa sih contohnya? Contohnya adalah foto atau gambar. Yang ketiga, ada menganalisis audiens. Nah, sebelum kalian berpresentasi, alangkah baiknya kalian tuh cari tahu dulu nih siapa aja yang akan mendengarkan kalian, atau siapa aja sih audiens kalian. Nah, kalian bisa lihat dulu nih dari latar belakang mereka, seperti tingkat pendidikan, profesi, umur dan pengalaman, dan tujuan mereka mengikuti presentasi kalian tuh apa sih? Nah, di sini dengan kalian bisa menganalisis audiens, itu akan sangat membantu kalian untuk menaikkan lagi kepercayaan diri kalian, terus bisa ketepatan memilih strategi pembicaraan dan keberhasilan presentasi. Yang keempat, ada menganalisis lingkungan, lokasi, atau tempat presentasi. Nah, lokasi atau tempat presentasi ini adalah ruangan presentasi kalian aja ya, jadi skalanya kecil.
Nah, apa aja sih hal-hal yang perlu kalian analisis dari ruangan presentasi kalian? Yang pertama ada kapasitas ruangan, yang kedua ada tata ruangan, yang ketiga ada akustik ruangan, yang keempat ada penerangan ruangan, yang kelima ada pengaturan udara ruangan. Kelima, ada memahami tujuan akhir presentasi. Nah, kalian sebelum berpresentasi harus tahu dulu nih tujuan akhir dari presentasi kalian tuh apa, supaya nantinya kalian bisa menentukan strategi apa nih yang tepat buat presentasi kalian. Nah, tujuan ini bisa berbentuk dengan informasi, hiburan, bisnis, maupun meyakinkan pendengar. Yang keenam, ada menguasai berbagai teknik presentasi. Penguasaan teknik presentasi akan mendukung penguasaan audiens ketika presentasi, kejelasan dan keterpahaman presentasi, dan kemenarikan presentasi yang dilakukan. Selanjutnya ada metode penyajian presentasi. Terdapat dua metode dalam penyajian presentasi. Yang pertama, metode presentasi tunggal adalah metode penyajian presentasi yang dilakukan oleh seorang pembicara atau penyaji tunggal yang dimanfaatkan untuk menampilkan seorang pakar yang dipandang benar-benar menguasai bidang keahliannya. Nah, kelebihan dari metode tunggal yaitu pembicara memiliki kendali penuh atas presentasi dan dapat fokus pada materi yang disampaikannya. Adapun kekurangannya dari metode presentasi tunggal ini adalah bisa membuat audiens itu merasa bosan karena hanya mendengarkan satu pembicara saja dan tidak adanya dukungan dari rekan penyaji untuk membantu presentasi tersebut. Yang kedua ada metode presentasi kelompok, yaitu metode yang digunakan dengan cara kerjasama dalam suatu kelompok penyaji yang terdiri dari beberapa orang penyaji atau pembicara. Nah, kelebihan dari metode presentasi kelompok ini yang pertama dapat membantu membagi bahan kerja dalam persiapan presentasi dan pembicara itu dapat mendapatkan dukungan dan bantuan dari rekan penyaji yang lainnya. Adapun kelemahannya dari metode presentasi kelompok ini, yang pertama, sulit untuk menyesuaikan presentasi dengan audiens karena terdapat beberapa penyaji yang terlibat dalam presentasi dan bisa terjadi kurangnya kesatuan presentasi karena dibawakan oleh beberapa orang penyaji yang mungkin memiliki gaya dan kualitasnya yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menulis bahan presentasi. Nah, dalam menulis bahan presentasi ini tentunya ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu aktualitas. Nah, aktualitas di sini di mana kita dapat mengemukakan pendapat perihal hal yang up to date, tidak ketinggalan zaman. Yang kedua yaitu konsepsional. Nah, konsepsional ini di mana kita tuh bisa menggambarkan visi ke depan dan konsep-konsep yang bersumber dari gagasan dengan cara cerita, analogi. Nah, yang ketiga yaitu faktual. Jadi, data-data untuk bahan presentasi ini tentunya harus faktual. Datanya itu ada, bukan data fiksi. Yang keempat yaitu kontekstual. Nah, kontekstual ini yaitu adanya keterkaitan antara topik yang kita ambil dengan materi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah ketika menulis bahan presentasi. Yang pertama yaitu kita membuat outline. Nah, outline di sini yang merupakan isi makalah yang akan kita sajikan. Yang kedua yaitu membuat ringkasan makalah dengan tulisan yang besar-besar. Dan yang ketiga yaitu tentunya kita harus mempersiapkan daftar pustaka, referensi pendukung, dan data statistiknya untuk mendukung isi makalah yang akan kita buat. Baik, selanjutnya yaitu prosedur dan teknik presentasi. Nah, dalam hal ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu langkah mempersiapkan diri, yang kedua yaitu langkah membawakan presentasi, dan yang ketiga yaitu langkah pasca presentasi. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu langkah mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus uji coba presentasi terlebih dahulu. Dengan cara apa? Misalnya kita bisa dengan latihan presentasi di depan cermin. Kemudian ketika latihan kita merekam supaya nantinya bisa menjadi evaluasi apakah presentasi kita ini sudah bagus atau belum. Yang kedua yaitu segarkan diri. Yang dimaksud segarkan diri di sini yaitu kita dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan referensi terkait topik atau materi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga yaitu pastikan tidak ada perubahan fakta dan kondisi. Nah,
Pentingnya kita memastikan bahwa informasinya itu sudah akurat sesuai dengan kondisi pada saat ini. Nah, yang terakhir yaitu lupakan kebiasaan key person datang terlambat. Key person itu kan kunci utama atau pihak yang memiliki peran penting. Jadi misalnya kita menjadi key person, usahakan kita tuh datang jangan sampai terlambat. Karena ketika kita datang terlambat, maka kita tidak bisa berkomunikasi dengan audiens terlebih dahulu, seperti itu. Nah, langkah yang kedua yaitu langkah membawakan presentasi. Nah, langkah membawakan presentasi ini yang pertama, pastikan kita tuh tidak melupakan handout. Nah, handout ini merupakan materi yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kita membawakan presentasi tetapi kita sendiri lupa materinya apa. Yang kedua yaitu pastikan presentasi di bagian awal sebaik mungkin. Nah, ketika kita presentasi, usahakan di bagian awal itu kita bisa menarik audiens, menarik perhatian audiens. Dengan cara apa? Dengan cara memulai presentasi dengan memberikan fakta yang menarik, tuh, supaya audiens itu tertarik mendengarkan presentasi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga yaitu sajikan fakta secara meyakinkan sebelum kita ini cerita tentang penguat faktanya. Nah, yang keempat, arahkan perhatian audiens. Nah, pentingnya ketika kita presentasi, audiens itu memperhatikan kita. Perlunya kita membuat audiens itu fokus dan responsif pada saat pelaksanaan presentasi. Yang kelima, yaitu selalu kaitkan topik pembicaraan dengan kondisi yang dihadapi audiens. Misalnya, karena kita di jurusan kesehatan masyarakat dan kondisi pada saat ini biasanya tentang stunting. Nah, usahakan ketika kita presentasi, kita kaitkan dengan kondisi masyarakat tentang stunting gitu. Nah, selanjutnya yaitu hindari kesan menggurui agar audiens itu tidak merasa skeptis. Nah, skeptis di sini artinya audiens itu tidak merasa direndahkan gitu. Nah, selanjutnya catat informasi dan masukan dari audiens. Jadi, ketika audiens memberikan informasi atau masukan, perlunya kita mencatat untuk menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu sisipkan lelucon secukupnya di sela-sela presentasi. Nah, penting ini sisipkan lelucon supaya apa? Supaya audiens itu tidak merasa boring, tidak merasa bosan, tidak ngantuk gitu. Nah, selanjutnya yaitu berikan kejutan pada audiens nih dengan menyampaikan informasi kunci yang tidak tercantum pada slide. Dan yang terakhir, perlunya batasi waktu. Nah, karena semakin lama audiens itu daya serapnya itu akan semakin menurun. Jadi perlunya kita membatasi waktu, misalnya untuk presentasi berapa menit dan untuk diskusi dengan audiens itu berapa menit supaya audiens ini tidak merasa bosan. Nah, langkah yang ketiga yaitu langkah pasca presentasi. Nah, langkah pasca presentasi ini ada dua. Yang pertama yaitu perlunya menyisakan waktu untuk berdiskusi dengan audiens. Jadi ketika kita selesai presentasi nih, jangan sampai kita langsung keluar saja begitu dari ruangan. Harusnya kita berdiskusi dulu dengan audiens. Apakah audiens ini masih perlu informasi atau perlunya diskusi. Nah, yang kedua yaitu jika presentasi yang dilakukan merupakan sesi presentasi tentang bisnis, perlunya kita membangun mood audiens. Selanjutnya, ada etika dan norma presentasi. Dalam melakukan presentasi, harus sesuai dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Kepatuhan terhadap etika dan norma presentasi akan menentukan menarik tidaknya seorang penyaji dalam menyampaikan presentasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penampilan diri terkait dengan etika dan norma dalam presentasi diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada cara berpakaian. Cara berpakaian seseorang akan memengaruhi kepercayaan audiens terhadap dirinya. Dalam hal ini, penyaji harus berpakaian secara wajar, sopan, dan tepat dengan situasi presentasi. Yang kedua, ada cara bicara. Penyaji harus mampu berbicara, dan selain itu, penyaji juga harus mampu berbicara secara menarik dan mengesankan. Cara bicara yang membosankan akan membuat audiens mengalihkan perhatiannya dari sang penyaji. Yang ketiga, ada cara berakting. Acting sangat perlu untuk mengurangi kebosanan audiens yang menyaksikan Anda berekspresi. Dalam hal ini, acting yang diperlukan adalah acting yang wajar dan santun.
Yang keempat ada kesiapan mental. Kemampuan menguasai diri, mengendalikan emosi, dan menenangkan diri merupakan jurus utama yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan presentasi di depan banyak orang. Yang kelima ada pengolahan waktu. Dalam pengolahan waktu yang akan dimiliki oleh seorang penyaji dalam menyampaikan materinya sangat terbatas. Penyaji yang baik adalah penyaji yang sadar waktu dan tepat waktu. Dan yang keenam ada sistematika penyajian. Sistematika yang dapat digunakan dalam penyajian presentasi mengandung 3 tahap, yaitu tahap perkenalan, tahap uraian materi pokok, dan tahap penutup yang dilanjutkan dengan acara tanya jawab. Dan selanjutnya ada teknik umum presentasi. Guna mencapai keberhasilan presentasi, pembicara harus mampu menguasai beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama, ada pendekatan permulaan. Artinya, pembaca harus memberikan kesan yang menarik dengan membuka pembicaraan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua, mengatasi kegugupan atau demam panggung. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sikap positif terhadap diri sendiri, berdiri dengan tegak dan tenang, menguasai materi dengan mantap, banyak berlaris, dan memandang pendengar sebagai kesempatan untuk mengenumen kemampuan diri. Dan yang ketiga, ada membuat pendengar tertarik. Hal ini dapat dilakukan dengan sesuatu yang baru bagi pendengar. Jangan memohon maaf kepada pendengar. Sajikan pembicaraan dengan segar dan aktual, serta dapat pula sekali menggunakan humor asal tidak berlebihan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu menjaga ketepatan berbicara, kejernihan, dan volume suara. Hal ini dapat dilakukan dengan menguasai ruang pembicaraan dan tidak banyak mengeluarkan suara. Pembicara harus berbicara dengan tepat, tidak terlalu lambat atau terlalu cepat, serta suara pembicara harus terdengar akrab. Dan yang terakhir, yang kelima adalah percaya terhadap kemampuan diri dan perbanyak pembendaharaan kata. Baik, berikutnya yaitu teknik praktis presentasi. Di dalam presentasi terdapat berbagai macam teknik-teknik. Yang pertama yaitu jangan menggantungkan diri pada teks. Nah, hal ini dilakukan supaya untuk si pematerinya mengetahui secara menyeluruh materi apa yang akan dibahas dan tidak terlalu fokus terhadap teks. Jadi bisa berinteraksi dengan pendengar atau audiens. Yang kedua, pelajari audiens dengan seksama dan mendalam. Untuk mempelajari audiens berfungsi sebagai cara supaya kita memahami apa yang audiens butuhkan. Yang ketiga, jangan biarkan audiens jenuh. Ini cara-cara yang bisa dilakukan. Yang pertamanya yaitu ada dengan melakukan game dan juga kita melakukan konsentrasi atau melatih konsentrasi agar yang sedang mengantuk tidak menjadi mengantuk. Periksa ruangan dan fasilitas pendukung sebelum presentasi dimulai. Dengan yang pertama melihat situasi untuk ruangannya kapasitasnya buat berapa orang. Terus kita lihat untuk di suhu ruangannya apakah panas. Kalau panas bisa dinyalain buat AC-nya sehingga audiens nyaman saat kita berpresentasi. Selanjutnya, interaksi dengan audiens. Berinteraksi dengan adanya sesi tanya jawab. Jangan merendahkan diri di awal presentasi. Merendahkan diri di awal presentasi ini contohnya dengan maafkan saya dengan segala keterbatasan saya. Nah, itu tidak diperlukan dalam teknik berpresentasi. Selanjutnya yaitu berlatih sebelum presentasi. Dengan kita menguasai materi dan belajar teknik-teknik berpresentasi yang baik dan juga benar. Dan juga perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh di sini ada gestur tubuh yang akan kita gunakan saat berpresentasi. Sampaikan pesan dengan vokal yang jelas. Kadang ada ketika berpresentasi, seseorang sedang berpresentasi dari segi mic-nya yang kurang jelas sehingga si pendengar gak tahu atau tidak mengetahui apa yang presenter bicarakan saat presentasi. Itu hal yang paling penting, yaitu kita harus mempresentasikan materi dengan vokal yang jelas. Berikutnya yaitu kriteria keberhasilan presentasi. Ada mampu meningkatkan pengertian pada diri pendengar. Nah, dikatakan berhasil ketika presentasi itu para audiensnya mampu mengetahui apa itu isi materinya, pengertian-pengertian dari dalam materi yang disampaikan oleh presenter. Yang kedua adalah kesenangan. Timbulnya kesenangan antara audiens saat kita sedang berpresentasi. Yang ketiga yaitu pengaruh pada sikap. Presentasi dikatakan berhasil jika adanya pengaruh pada sikap audiens yang
dari asalnya habitsnya buruk ya, habitsnya kurang baik. Jadi ketika kita udah berpresentasi menjelaskan materi, ada perubahan sikap yang dari asalnya kurang baik jadi lebih baik. Terus ada juga terciptanya hubungan sosial. Hubungan sosial di sini adalah hubungan sosial antara audiens dan juga presenter. Terus ada audiens dengan audiensnya, seperti itu. Dan yang ketiga ada tindakan. Tindakan ini adalah merupakan kriteria keberhasilan dalam berpresentasi. Ada tindakan audiens setelah kita berpresentasi, dari asalnya yang barusan ya, dari asalnya yang kurang baik ya, dari habitsnya, kebiasaan, tindakan-tindakan yang kurang baik setelah kita kasih materi berpresentasi, akhirnya audiens karena mengetahui hal tersebut, pengertian di poin pertama yang mampu meningkatkan pengertian pada diri pendengar. Nah, dari situlah muncullah tindakan. Seperti itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter dari kelompok 6 atas penjelasannya mengenai materi tersebut. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang luas bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.